Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Irna Muyasyaro SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 241677303 pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Bakti Adius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? How are you today? Alhamdulillah, main dulu. Berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Isra. Oke. Before studying, let's pray together. Begin. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Any absent today? Ada yang tidak sekolah hari ini? No. Ibu cek dulu ya. Abdul Aziz, present. Aisila, Present. Alia, Ayu, Glenda, Ridwan, Saila. Oke, good. Semuanya hadir ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional. Maura, boleh dipimpin? Berdiri ya. Ayo, men. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, thank you Maura. Oke, sebelumnya kita pembahasan untuk hari ini, bahas dulu untuk minggu kemarin kita sudah bahas tentang recount text, ya. Recount text itu adalah pengalaman pribadi yang kita alami itu seperti apa, dan sekarang we are going to discuss about narrative text. Narrative text itu tentang feature story, ya. Tapi sebelumnya agar lebih semangat, kita speaking dulu ya. Siap? Are you ready? Ready. Hello, hello, everybody, go. You? I'm fine. Hello, everybody, how are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi dari generic structure atau struktur teks dari naratif teks itu sendiri seperti apa, yang terdiri dari orientation, complication, resolution, dan ada yang terakhir moralization atau pembelajaran dari cerita itu bagaimana. Oke,
sesudah kita ice breaking ada kata-kata ya untuk hari ini. Jadi jangan takut untuk berubah, karena perubahan ada di diri kalian. Masih pagi, masih ceria, masih semangat. Jadi kalian harus semangat belajarnya untuk meraih cita-cita kalian. Ibu tampilkan juga teksnya dulu ya. Untuk cerita Malin Kundang ya. Semuanya pasti sudah tahu. Diskusi lihat ya, kita perhatikan untuk cerita Malin Kundang. Long time ago, once upon a time, pada suatu hari atau zaman dahulu kala, bahasa seperti itu. In a small village, jadi di sebuah desa yang kecil di Sumatera ya, terdapat seorang ibu dan anak, yaitu Malin Kundang namanya. Tapi diceritakannya itu ayahnya itu sudah meninggal pada saat Malin Kundang sedang bayi ya. Malin Kundangnya itu adalah seorang anak yang memang sehat, yang kuat dan pandai. Dia biasanya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Lalu dia bawa ikan itu ke ibunya dan menjualnya di kota. Lalu pada suatu hari Malin Kundangnya sedang berlayar menangkap ikan, dia menolong seseorang, lalu seseorang itu berharap kalau Malin Kundangnya itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Lalu beberapa tahun kemudian Malin Kundangnya itu menjadi orang yang kaya, yang sukses, di mana dia bisa membawa sebuah perahu. Sebuah perahunya itu memang untuk orang kaya ya, orang kaya kan ya bawa perahu dengan seorang gadis yang cantik. Dia sudah menikah pada saat itu. Oke. Nah, di naratif teks ini ada beberapa generic structure. Kalau kalian lihat di teksnya, itu ada beberapa paragraf. Coba, kalau ibu menyebutkan orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, ada siapa dan di mana. Kira-kira ada di paragraf berapa? Paragraf pertama. Sebelum alur cerita, ibu ada di teks kalian juga yang memang berubah di teksnya itu. Ada namanya itu adalah fracture story. Sebelum ibu menjelaskan apa itu fracture story, coba lihat di halaman selanjutnya. Itu adalah cerita Malin Kundang yang sudah dimodifikasi. Nah, yang ada gambar ya, gambarnya itu ada seperti di sini ya, sama, tapi ini masih acak. Jadi kita lihat dulu mana yang sebenarnya terjadi ya. Di sini adalah dia berjalan-jalan dengan seorang penyanyi ayam dan lapeh, dan Malin Kundangnya itu menyetujui untuk datang atau menghadiri ikut serta dalam Liga Dangdut Nasional. Beda ya, dari sini juga sudah beda. Yang ketiga, Malin Kundang then said goodbye to her mother to go to Jakarta and join the contest with the hope to become the winner. Oke, Malin Kundangnya itu ini izin dulu, sama kan? Izin dulu, yang pertama juga izin dulu, ini diizin dulu untuk merantau ke Jakarta agar dia mendapat doa dan menjadi pemenang di pentasnya. Ya, sekarang kalau ibu tadi sudah menjelaskan tentang original dan sudah fracture story, ibu mau melihat ke kreativitas kalian, membuat sebuah kerangka, tulis di sticky note, ya, sticky note-nya sudah ibu kasih. 3 saja, sebutkan judul kira-kira dari cerita Malin Kundang. Ada lagi nggak cerita lain yang bisa dibuat? Lalu apa masalahnya dan juga apa moral lesson-nya? Coba
tulis ya di sticky note 3 saja. Yang pertama judulnya, yang kedua complication-nya, dan yang ketiga moral lesson. Yuk, kelompok 1 mana? Tempelkan di sini sama 3 orang, 1 orang 1 sticky note. Kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Judulnya apa? Ya, ke sana. 1 orang. Yang kedua complication-nya. Ini judulnya apa? Malin, tulis dulu, tempelkan ke depan. Judulnya apa? Tempelkan ke depan. Coba apa? Kelompok 1 itu, kelompok 2 sebelahnya, kelompok 3 juga sebelahnya. Untuk complication, coba complication tulis dulu. Kelompok 2 di tengah. Ya. Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu fracture story. Oke. Fracture story atau cerita yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita ubah, entah itu orangnya, entah itu setting tempatnya, waktunya, yang penting harus lebih modern ya. Fracture story di sini juga ada definisinya. Kalau untuk naratif ya, untuk naratif kita harus ada pembeda. Naratif itu untuk definisi dan fungsinya itu sebuah teks di mana yang diceritakan secara kronologikal ya, yang terjadi pada waktu yang sudah lampau, yang sudah terjadi, yang sudah lalu ya. Nah, entertainmentnya di sini ada untuk menghibur pembaca melalui sebuah story atau cerita. Di sini ada beberapa jenis naratif teks. Yang pertama ada legend atau legenda seperti tadi Malin Kundang, and then fabel. You know fabel? Apa? Cerita tentang hewan atau binatang seperti kancil dan binatang. Ada lagi buaya dan kancil dan yang lain sebagainya. Mitos, ada yang mitos? Cerita mitos, konon katanya di sebuah desa itu dipercayai oleh warga sekitar biasanya. Fairy tale atau dongeng. Cinderella tahu? Cinderella, Rapunzel ya. Jadi cerita-cerita anak yang memang imajinatif dan itu biasanya endingnya itu happy. Oke, setelah Ibu jelaskan ini dari LKPD yang Ibu kasih, coba kalian kembangkan dari cerita yang sudah kalian tulis di sticky note. Untuk kelompok 1 di sini ada Malin the driver online, dikembangkan orientationnya bagaimana, communication juga bagaimana, dan reorientation. Yang terakhir ada moralisnya, jangan lupa ya dijelaskan. Yang kedua ada Malin Kunyang itu dengan robot. Coba Ibu ini penasaran, ibunya menjadi robot atau ada robot dari ibunya ya, coba dijelaskan di LKPD ya, di kertas yang sudah Ibu berikan. Yang ini Malina, nah ini juga menarik, yang tadinya Malin jadi Malina, bagaimana karakternya, coba dijelaskan di LKPD masing-masing, didiskusikan. Coba kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Coba ditulis di sini aja nggak apa-apa.
Ya. Ditulis, didiskusikan. Ya, ditulis untuk dikembangkan dalam bentuk paragraf ya. Ya. Dari mulai orientation, judul dulu, judulnya ditulis lagi. Judulnya apa? Lalu orientation, complication, resolution, and orientation atau moral lesson. Jangan lupa untuk menulis grupnya. Grup berapa, kelas, lalu sebutkan juga anggotanya siapa saja. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Ditulisnya di mana? Itu boleh. Jangan salah ya, nanti ini akan dipresentasikan setiap kelompoknya. Jadi memang harus didiskusikan. Nanti siapa yang ke depan, Ibu akan tunjuk. Jadi semua anggota kelompoknya memang harus mengerti. Jangan lupa moral lessonnya. Pesan moralnya dari cerita yang kalian modifikasi itu apa? Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak kelompok ini? Tidak. Kelompok ini ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak. Semangat dong ya, semangat ya. Please attention, dari kelompok 1 mau tampil, jadi nanti ketika kalian ke depan juga, kalian akan diperhatikan atau didengarkan oleh kelompok lain. Please welcome group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1. Let us introduce ourselves. Hello, my name is Nur Hasana. Hello, my name is Jaratusita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang original teks Malin Kundang dan fracture story tentang Malin Kundang. Di sini terdapat moral lesson dari fracture story dan original story yang akan dibacakan oleh Jaratusita. Moral lesson of original story. Never forget and always respect, especially your mother. Jangan pernah melupakan ibumu dan harus selalu peduli terhadap perjuangan ibumu. Malin si ojek online. Awal ceritanya bagaimana? Malin itu kan pergi ke kota, ke Jakarta untuk mengikuti kontes akademi Ya, lalu? Akademi Nasional. Lalu komplikasinya? Di sana Malin bagaimana?
Malin itu sukses. Ya. Lalu dia itu mengadakan konser dan ibunya itu datang untuk melihat Malin yang sedang konser. Namun ketika ibunya menyapa, si Malin berpura-pura tidak tahu karena malu karena ibunya miskin. Oke. Jadi tidak menerima keadaan ibunya. Any question? No. Do you understand for this group? Yes. Okay, thank you for your attention, guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang sebagai hiburan, ini videonya memang masih yang tadi, tapi kita refleksikan dulu pembelajarannya agar tidak tegang ya. Ini cerita masih tentang Malin Kundang. Oke, refleksi dulu. Ini untuk video dari Malin Kundang. Halo my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Malin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Malin Kundang had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Malin Kundang then said goodbye to her poor mother to go to Jakarta and join the contest with the hope to become a winner. Malin Kundang won the competition and soon got busy with album making and concerts. He even won the Dangdut Singer Rookie Award that made him the most famous Dangdut singer in Indonesia. One day, Malin Kundang held a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked for the backstage pass to meet Malin. Somehow, Malin did not want to admit that she is his mother. No matter how broken her heart was, Mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Okay. For now, I have a quiz for you. Ya, Ibu punya quiz. Tapi Ibu minta semangatnya dulu ya. Mana? Ayo coba. Ini berapa? In English. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Semangat. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, I have quiz ya. Ibu punya kuis. Ini ada Vivo sama Realme, lumayan ya. Buat Instagraman, buat sosial media. Ini Ibu membahas dari kedua cerita ini. Dua cerita ini, entah itu dari original dan fracture story atau yang sudah dimodifikasi. Oke. Yang pertama, jika Ibu memberikan pilihan, entah itu cerita yang original atau cerita yang fracture, kalian lebih memilih yang mana? Apa alasannya? Ada siapa? Oke, Naysila, please. Kalau disuruh pilih, mau pilih yang original atau yang fracture, buat Aisyla sendiri mau pilih yang fracture. Karena menurut Aisyla, buat cerita yang ini itu lebih bisa kita modifikasi lagi.
Terus bisa juga kita ngembangin kreativitas kita, sama kita juga jadi lebih relate gitu sama kehidupan kita di sehari-hari. Terus juga kan buat di cerita yang Hairstyle ini ada beberapa kesalahan yang memang bisa dimaafkan gitu, gak langsung Misalnya contohnya buat di cerita yang Malina tadi kan nggak langsung dikutuk tapi gitu, tapi ibunya mendoakan aja gitu buat ya, anaknya aja. jadi ada kebaikan lagi yang lainnya, tidak hanya dikutuk. Jadi Malin Kundangnya itu tidak semata-mata jadi tercap anak durhaka aja ya, nggak seperti itu. Oke, thank you. Please give applause for Haisila. Jika kalian menjadi Malin, apa yang akan kalian lakukan? Sudah menjadi kaya, sudah mempunyai keluarga dan kapal yang bagus, keluarga, istri yang cantik, anak yang lucu. Ketika bertemu dengan ibunya, apa yang akan kalian lakukan? Atau mau bagaimana secara Malinnya itu menjadi diri kalian sendiri? Misalnya, ayo siapa? Yuk, Lilis. Oh, Lilis, sorry, I forget. Or your mic. Lilis, stand up. Oh, ibunya ada robotnya. Kalau Lilis menjadi Malin, apa Lilis mau bagaimana? Kalau saya menjadi Malin, saya akan mengakui ibu saya, dan kalau saya sudah sukses, saya ingin membawa orang tua saya, ibu saya, ya, Khususnya, berarti kita teh udah sukses di kota, jadi di Canak ibu nate nggak dilupain gitu. nggak di desa lagi. Iya. Dibawa. Jadi kalau misalnya si Malinnya itu adalah Lilis akan membawa ibunya ke perahu. Ke perahu apa atau kapal yang besar itu bersama istrinya atau bersama suami. Iya. Oke, good job for Lilis. Lilis, congratulations. Oke. Banyak sekali pengandaian. Jadi di bahasa Inggris itu ada conditional sentence ya, di mana kalimatnya itu pengandaian, jika terjadi ini maka akan seperti apa. Ini juga ada kaitannya kalau original story mau dirubah menjadi fracture story itu ada pengandaian. Jadi kita melamun dulu nih, ada yang jadi CEO, ada yang jadi robot. I appreciate it ya. Ibu sangat mengapresiasi usaha kalian. Kalian sudah tahu cerita originalnya Bawang Putih Bawang Merah. Di rumah kalian fracture story-nya apa? Fracture story dari Bawang Putih Bawang Merah. Mau bawang putihnya jadi baik, jadi jahat, atau bawang merahnya yang baik? Terserah ya, terserah kalian. Yang penting kalian harus merubah. Mau konfliknya bagaimana, itu konfliknya ada pelik ya. Nanti pertemuan selanjutnya ibu tunggu untuk fracture story dari Bawang Putih Bawang Merah. Any question? Do you understand? Yes. Oke, kata-kata untuk pembelajaran hari ini kita practice make perfect ya guys. Jadi apa yang kita pelajari hari ini jangan sampai hanya tutup buku nanti di rumah, tapi baca-baca lagi ya. Ibu memberikan tugas ke kalian, tujuannya agar kalian membuka buku lagi ya, membuka buku lagi, jangan disimpan dan dipelajari nanti next meeting, tidak seperti itu, tapi nanti di rumah kalian baca-baca lagi, pelajari lagi generic structure dari original dan fracture story. Oke, kita siap-siap untuk pulang. Dibereskan dulu untuk buku dan alat tulisnya. After studying, let's play together. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Miss. Try for us to be success. We love you, Miss. Okay, thank you. You're welcome for today.
See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.